Matahari merupakan sumber panas terbesar dan merupakan pusat tata surya. Matahari merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut untuk kita syukuri. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Tekan tanda like, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum anak Dacil. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan ayah bunda pun tetap semangat mendampingi putra-putrinya di rumah. Anak Dacil, pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring. Jadi mohon bimbingan ayah dan bunda untuk terus mendampingi dalam melakukan aktivitas pembelajaran kali ini. Ayah bunda jangan lupa untuk mengingatkan Ananda untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan baik di lingkungan rumah ataupun di luar rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih. Video pembelajaran kali ini untuk kelas 6, tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pembelajaran 6. Materi mengenai matahari sebagai pusat tata surya dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Tata surya adalah sekelompok benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, satelit, komet, asteroid, dan meteor yang berputar mengelilinginya. Bumi yang kita huni ini merupakan anggota dari sistem tata surya. Pada malam hari, kamu dapat melihat bintang. Bintang merupakan benda langit yang mampu memancarkan cahaya sendiri. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari merupakan bintang terbesar dalam sistem tata surya. Matahari merupakan sumber energi yang sangat vital untuk keberlangsungan hidup manusia. Matahari bergaris tengah 100 kali lebih panjang atau lebih besar daripada bumi. Jadi, seandainya matahari sebesar bola voli, bumi hanya sebesar kacang yang jauhnya 30 meter dari bola itu. Jarak matahari dengan bumi sejauh kurang lebih 150 juta kilometer. Matahari tersusun atas dua macam gas, yaitu hidrogen dan helium. Temperatur di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius, sedangkan pada bagian dalam intinya mencapai 14 juta derajat Celcius. Anak Dacil, di alam raya ini terdapat banyak sekali tata surya. Kumpulan tata surya disebut galaksi. Tata surya kita merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Tata surya kita berpusat pada matahari dengan 9 planet yang mengelilinginya dalam orbitnya masing-masing, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, pada tanggal 24 Agustus 2006, para ahli memutuskan bahwa Pluto bukanlah planet. Hal ini disebabkan setelah dianalisis, sifat Pluto tidak memenuhi kriteria sebuah planet.
Pluto memiliki orbit yang berbentuk elips. Oleh karena itu, Pluto dianggap bukan bagian dari planet tata surya kita. Anak dacil, pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus berpendapat bahwa matahari merupakan pusat tata surya. Planet-planet mengelilingi matahari karena adanya gravitasi matahari. Garis edar atau lintasan planet mengelilingi matahari disebut orbit. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Selain berevolusi terhadap matahari, planet juga berotasi. Garis edar planet atau orbit planet berbentuk elips. Sekarang, kalian coba perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut ini mengenai periodisasi, revolusi, dan rotasi planet. Kita lihat sama-sama untuk planet pertama, Merkurius, dia melakukan periode rotasi selama 59 hari dan periode revolusi selama 88 hari. Sedangkan untuk bumi, periode rotasi 24 jam dan periode revolusi 365/4 hari. Untuk planet lainnya, silahkan kalian baca di dalam hati masing-masing ya. Rotasi bumi. Dari hari ke hari, kita mengalami siang dan malam. Apabila siang hari, bumi terang benderang. Di langit terlihat matahari memancarkan sinarnya sejak fajar hingga senja. Matahari seolah-olah berjalan dari timur ke barat. Pada malam hari, setelah matahari menghilang di ufuk barat, terang di langit tampak telah berganti. Jika langit terang tidak berawan, akan tampak bintang bertaburan dan bulan yang cahayanya sejuk. Mengapa terjadi demikian? Apa sesungguhnya yang bergerak? Pada bagian terdahulu, kamu telah mengetahui bahwa semua benda langit, termasuk bumi, bergerak mengelilingi matahari. Selain bergerak mengelilingi matahari, bumi juga bergerak dengan cara berputar pada porosnya. Gerakan bumi berputar pada porosnya disebut dengan rotasi. Kamu dapat membandingkannya dengan roda atau gasing yang berputar. Akibat perputaran bumi pada porosnya atau rotasi, selain adanya pergantian siang dan malam, mengakibatkan pula adanya pembagian daerah waktu. Anak dacil, untuk lebih jelasnya mengenai rotasi bumi, kita akan saksikan di video selanjutnya ya. Revolusi bumi. Bumi termasuk anggota tata surya yang mengelilingi matahari dengan lintasan yang tetap. Peredaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Pada saat berevolusi atau mengelilingi matahari, bumi tidak tegak lurus pada porosnya, tetapi miring 23,5 derajat terhadap poros tegak atau 66,5 derajat terhadap bidang datar garis lintasan bumi. Untuk mengelilingi matahari satu kali putaran, bumi memerlukan waktu 365/4 hari atau 1 tahun. Akibat kemiringan bumi dalam revolusi dan pergerakan matahari menimbulkan pergantian musim daerah-daerah di bumi. Sehingga gerakan revolusi bumi menyebabkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun dan gerak semu tahunan matahari. Lihat gambar berikut ini. Pada saat berotasi, setengah bola bumi menghadap matahari sehingga mendapat sinarnya. Tempat tersebut menjadi terang. Kita katakan bahwa bagian itu adalah siang. Sebaliknya, bagian yang tidak mendapatkan sinar matahari menjadi gelap. Kita mengatakan bahwa bagian itu adalah malam.
Sehingga bila kita simpulkan, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasinya menyebabkan pergantian siang dan malam. Anak Dacil, sekarang kalian lebih paham mengenai matahari sebagai pusat tata surya. Agar kalian lebih memahami lagi mengenai materi ini, Bu Guru Dacil punya tugas untuk kalian. Kerjakan tugas berikut ini ya. Terima kasih anak Dacil sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran kali ini. Dukung selalu channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila dengan like, share video ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.